Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sama-sama meraih kemenangan di Liga Champions kemarin. Duel El Clasico yang pastinya akan kita nantikan. Barcelona menghadapi Real Madrid. Sama-sama meraih kemenangan dengan caranya masing-masing. Namun mungkin dari Bang Harpa ataupun Rizal ngelihat siapa yang lebih meyakinkan di pertandingan Liga Champions kemarin? Barcelona ataupun Real Madrid? Kalau untuk segi meyakinkan ya jelas Barcelona lah. Kalau dari segi meyakinkan, Bayern Munchen lawannya sama-sama dari Jerman ya lawannya berarti ya. Tapi kalau untuk meyakinkan jelas Barcelona karena mereka nunjukin identitas mereka tetap gak berubah, cara main mereka tetap sama dengan yang nganterin mereka ke kemenangan sampai sejauh ini kan mereka di Liga juga 33 gol ya total. Sejauh ini udah mereka cetak, tim tersebut. Jadi gua rasa mereka identitasnya masih sama dan itu menurut gua jauh lebih mengesankan. Nah, kalau Madrid ya masih Madrid tetap Madrid ya. Tim yang jago banget ngerespon, tapi kalau lebih mengesankan ya jelas Barcelona lah. Apakah nantinya bakal ketar-ketir Real Madrid terutama kalau kita lihat di lini Mana ada pertahanan Real Madrid ketar-ketir mana ada. Sesuai judul, waspadalah Real Madrid. Barcelona takut. Kalau waspada itu harus selalu. Tapi kalau lu kata ketar-ketir tuh gila lo 15 berapa 15 sama 16 gelar Eropa ya. Ketar-ketir enggak lah. Tapi maksud gua gini, kalau tadi menjawab pertanyaan di awal lo, mengesankan menurut gua Madrid juga nggak kalah mengesankan loh. Ya nggak gampang juga ketinggalan 0-2 jadi 5-2. Menurut gue itu juga bukan sesuatu yang gampang gitu. Nah, dua-duanya mengesankan. Barcelona definitely kita juga udah bahas di segmen yang berbeda itu juga mengesankan. Nah, masalahnya nanti ketika mereka ketemu, pertama tentu faktor tuan rumah itu selalu penting. Ya mereka kan atau pertandingannya kan dimainkan di Santiago Bernabeu lah. Kedua, ketika dua tim ini memang lagi perform, lagi punya juga pelatih yang menurut gue sama-sama bagus dengan komposisi yang mereka punya, maka nanti perbedaannya akan dilihat pada individu. Nah individu kalau dalam ini gue lihat Madrid, gue rasa kita sepakat ya, lebih berpengalaman lah, gue bilang, walaupun mereka tanpa Carvajal. Jadi ya as normally ini akan jadi milik siapa yang punya mental paling kuat saat ini ya Real Madrid. Definitely mereka punya peluang yang lebih besar daripada Barcelona, tanpa mengecilkan Barcelona. Tapi apakah mereka akan mudah menghadapi Barcelona saat ini? Oh enggak, Hansi Flick luar biasa. Dia pasti akan menyulitkan Real Madrid. Jadi mungkin ini akan menjadi pertandingan yang relatif seru setelah tanpa ada era Messi dan Ronaldo. Karena kita melihat udah agak mulai berimbang lagi nih komposisinya dan lebih kolektif. Jadi bukan lagi kita bicara soal dua individu yang dari dulu kita tungguin. Nah walaupun gue tetap melihat Real Madrid ada di pole position. Dan itu bisa dilihat dari ya angka-angka yang biasa beredar juga nanti kan. Di Madrid itu pasti diunggulkan lah. Dan kalau melihat dari statistik kan kita tahu Madrid suka kebobolan yang ya itulah klamsi-klamsi yang individual error dan juga memang dari transisi yang kurang tercover lah di area-area space ketika di counter attack. Tapi satu sisi justru dari catatan kebobolan dia juga cukup dikit gitu, cuma 7 gol kebobolan di pertandingan. Sebenarnya nggak jelek kan. Kalau dibilang dia pertahanan agak rapuh juga nggak rapuh-rapuh banget sebenarnya kan pertahanannya. Betul, Madrid menurut gue nggak rapuh-rapuh banget walaupun memang banyak banget tembakan yang bisa dilakuin sama lawan tuh berawal dari fase build up mereka sendiri gitu. Kayak contoh lawan Sociedad bulan lalu mereka build up kerebut di area situ bisa dihukum lawan lewat tembakan walaupun masih berupa tembakan ya karena gawang mereka masih terjaga, tapi itu hal yang harus dihindari lah dan itu menurut gue nggak lepas dari fase coba-cobanya Ancelotti dalam 2 bulan terakhir kan penyesuaian taktik banyak banget, rotasi di lini tengah juga masih banyak banget, jadi gue rasa itu menjadi penyebab kenapa mereka masih gampang untuk ditembak walaupun golnya masih dikit. Tapi kalau untuk pertandingan lawan Barcelona walaupun Vazquez mainnya oke lah di babak kedua lawan Dortmund kemarin, gue nggak bisa ngelihat dia main lagi sebagai bek kanan lawannya Barcelona, apalagi ada Rafinha lagi inform banget di sana. Gue rasa harus ada perubahan taktik dari Ancelotti, perubahan formasi, bukan formasi juga, posisi pemain menurut gue bukan Lucas Vazquez lah jawabannya untuk posisi itu karena kehilangan Carvajal jelas menjadi bencana besar bagi mereka. Tapi gue ngeliat di porsi lini belakang harusnya di sana Eder Militao harus bisa dicoba lagi sebagai bek kanan karena dulu dia juga udah pernah dicoba di sana dan gue ngeliat template itu yang bisa dicoba untuk melawan si pemain-pemain macam Rafinha dan juga si Lewandowski tentunya. Kalau Militao ditarik ke kanan siapa CB ganti siapa? Gue pikir mundurin si Tchouaméni bisa jadi ya. Di musim lalu juga dipercaya sama si Ancelotti ketika Alaba cedera kan Tchouaméni ngisi di situ. Jadi gue ngeliat kita lihat line-up-nya ya kira-kira prediksi dari line-up. Ferran Mendy tapi musim ini jelek banget sih memang mainnya. Valverde yang gua ini sih yang benar-benar gokil sih di tengah tuh benar-benar dia kelihatan kelasnya agak-agak mediocre sebenarnya Militao nih. Courtois, Vazquez, Rudiger,
Dan kalau menurut gua sih untuk lini tengah Madrid yang paling penting sekarang siapa ya? Valverde sih. Valdeverde ini Mas. Valverde, kalau kata Bes Valdeverde. Susah dia. Valverde. Gak bisa dia ngomong Valdeverde pasti dia ngomongnya. Gue rasa ini pemain paling penting di Madrid Yes, di musim setuju ini. Sebagai gelandang dia bahkan paling banyak dikorbankan juga di awal musim sebagai pemain yang agak bermain di sayap. Betul. Makin kesini sebagai pemain yang paling dalam sebagai gelandang. Jadi gue rasa ini pemainnya sangat-sangat penting dan influensial gitu di atas lapangannya Madrid. Apalagi menangin bolanya juga rajin banget kan si Valverde. Jadi gue rasa ini. setahun terakhir Valverde satu kamar sama Toni Kroos kali ya. Wow. Disuruh dibelajarin, diserap semua dan gue rasa Toni Kroos muji banget dia kan. Dia bilang nih pemain yang bisa juga punya chance untuk jadi pemain world class. Bahkan Iya. Ballon d'Or juga harusnya bisa diperhitungkan juga kan. Iya. Tapi kalau lihat dari tadi komposisinya kan sebenarnya dari backnya agak memang Mendy lagi nggak begitu bagus. Vasquez bukanlah posisi idealnya lah di situ. Ditambah Militao ya gitu suka blunder juga. Ini jadi sasaran box dari 33 gol Barcelona musim ini nggak sih? Itu dia, gue rasa dalam beberapa hari ini Ancelotti dan timnya nih yang paling banyak dia tonton video nih Barcelona lawan Munchen gue rasa. Itu benar-benar dibedah habis-habisan pasti karena di situ kan jelas kalau kita sepakat kemenangan dari Munchen itu kemenangan taktik juga. Artinya itu yang harus dibedah sama Ancelotti kan untuk mengantisipasi bagaimana Barcelona bisa mengatasi Munchen dan itu yang harus di-counter oleh Ancelotti dan ya itu kenapa gue bilang setelah sekian lama kita nonton El Clasico yang agak memudar, ini mungkin kali ini gue agak lebih excited untuk nonton. Kayak antisipasi gitu. Iya, kayaknya wah ini bakalan terjadi bukan hanya soal individu-individu yang kita melihat mulai merekah ya, tapi juga adu taktik yang kita akan saksikan akan menjadi tontonan yang seru lah kalau menurut gue. Belum lagi Vinicius dan Mbappe. Ya, ini kan akan jadi dua sorotan ya di luar isu soal Mbappe lah ya. Ada Lamine Yamal di sana juga pasti. Ada Lamine Yamal juga, terus ada Lewandowski juga. Ini kan semua kan Rafinha. sebuah tontonan yang dari pemain mudanya ada di sana, pemain yang termahalnya juga ada di sana, dua pelatih dengan dua kutub yang berbeda ada di sana. Jadi menurut gue El Clasico is back lagi tanpa harus kita tertambat dari yang dulu kan selalu Messi Ronaldo gitu. Dan gue sih dari segi lineup mungkin gue khawatirnya si Rodrigo ya kayaknya dia nggak bakal main karena Ya karena suka berkali-kali 4-4-2, kadang-kadang 4-3-3 seperti ini ya. Selain dari taktikal juga pas lawan Dortmund kan ditarikannya cedera atau cedera otot. Jadi gue rasa Rodrigo kalau seandainya diganti, gue pengen justru ngelihat Bellingham yang ada di posisi kanan gitu. Karena Bellingham ini kan jadi misteri juga ya kemana Bellingham gitu dalam beberapa bulan terakhir dari segi output juga berkurang walaupun dari segi keterlibatan masih ada. Tapi kalau untuk standar Bellingham musim lalu dan musim ini jelas beda lah Bellinghamnya kalau dibandingin. Karena situasinya sudah disamain kayak tahun lalu dia bisa cetak gol banyak gitu kan. Kalau gue bilang ya karena ada Mbappe. Menyesuaikan Jadi banget artinya dia agak lebih dalam turun. Kalau ketika Sama lebih bypass jadinya. Iya, Direct banget ke depan kan langsung ngandelin Vini sama Mbappe. betul. Artinya selama tujuan tim itu tercapai, mereka bisa menang. Gua rasa nggak ada masalah. Mungkin aja jadi satu dua isu yang akhirnya orang banding-bandingin kan. Musim lalu Bellingham kok bagus ya. Pemain lain kan juga ada yang gitu. Mungkin yang tadinya biasa juga jadi bagus gitu. Jadi gue ngeliat Bellingham sih kayaknya bakal jadi opsi di depan kalau seandainya Rodrigo nggak available, ya Bellingham bakal dinaikin lagi karena itu bakal jadi blessing in disguise juga bagi Bellingham itu main lebih dekat ke gawang lawan tuh pasti akan membantu dia juga tentunya. Ya apalagi gue pengen ngelihat nantinya Mbappe dan juga Vini bersama dengan Bellingham nanti akan bertemu dengan Pau Kubarsi dan juga Inigo Martinez. Ya. Itu Nah, maksudnya ini kemarin soalnya lawan ujian Dortmund kemarin Sule, Anton, Andre semua itu diobok-obok soalnya. mereka. Gue jadi kepo makanya nanti ngelihat bagaimana nantinya Zal permainan dari lini depan Real Madrid untuk menembus pertahanan dari Barcelona. Ya kalau untuk lini belakang Barcelona tadinya Inigo dan Martinez dan juga Pau Kubarsi gue pikir lawan Munchen nih kayaknya bakal kita ngeliat nih mereka sekuat apa sih partnership ini di tes yang ujian sesungguhnya lawan Munchen gitu. Tapi ternyata lawan Munchen mereka ngejalanin tugasnya dengan baik gitu. Tapi ini ya jelas lawan yang berbeda ya. Lawan lo ada Mbappe, ada Vinicius Junior lagi inform banget juga kemarin hat-trick lawan Dortmund. Jadi gue rasa bakal jadi ujian sesungguhnya lagi bagi Inigo Martinez dan Pau Kubarsi ngelawan pemain macam si trio di depannya Madrid ini. Name it lah itu ya. Iya itu tim-tim yang subur banget gue bilang. Jadi bakal jadi ujian sesungguhnya bagi Inigo Martinez dan Pau Kubarsi. Dan gua rasa kalau Barcelona pun katakanlah kalah, Kubarsi dan yang pemain-pemain muda yang lain itu gua rasa nggak perlu terlalu berkecil hati lah karena kita tahu yang dihadapi adalah The Almighty walaupun gue yakin mereka akan bisa tampil perform karena kembali lagi mereka punya seorang Hansi Flick yang akan ngasih mereka ya katakanlah masukan-masukan. Hansi Flick juga ya bukan pelatih yang nggak ngerti lah ngadapin Madrid lah. Nah ini kalau ngomongin
inisiatif termasuk dominasi. Kira-kira siapa yang akan megang bola lebih banyak dan juga ngambil inisiatif serangan dari awal, dan siapa yang akan menjadi posisi sebaliknya sebagai tim yang lebih banyak bereaksi aja? Gua rasa Real Madrid bakal Madrid bereaksi sih. Real Madrid bakal bereaksi, dan untuk Barcelona nggak ada alasan bagi mereka untuk mengubah gaya main mereka jadi lebih nunggu. Tapi Karena kan kemarin sejauh kalah ini- position kan kalau di secara keseluruhan sama Munchen. tapi golnya udah Ya, udah betul. duluan. Karena dia Jadi udah bisa mereka main santai udah in sebenarnya. control gitu. Jadi Betul. gue ngerasa mereka Barcelona harus tetap ngelakuin apa yang mereka lakuin sampai nganterin mereka sampai di titik ini. Gue bilang Beckham bisa nyetak 33 gol, subur banget ya pertandingan rata-rata 3 gol. Jadi gue rasa itu tetap harus dilanjutkan, mainin dengan kekuatan terbaik lu gitu, dengan gaya main terbaik lu juga, karena itu dengan satu-satunya cara untuk bisa nyakitin Madrid kalau gue bilang. Karena Madrid kalau justru lu malah nunggu Madridnya dibiarin mereka datang, ya bakal kayak Dortmund korbannya, Iya. malah ngundang tekanan lu. Tapi gila ya, dari Madrid. dengan cara main kemarin high defensive line itu sebenarnya kalau di atas di logika kita, wah makanan untuk Kevin Mbappe gitu kan. Tapi gue penasaran seberapa compact dari defense-nya dia Barcelona untuk bisa menutupi high defensive line ini biar nggak terlalu beresiko buat mereka gitu. Ini kan menarik ya, kalau dia mau template keberhasilan dia mengalahkan Munchen, yang kita anggap Munchen dengan Madrid ya punya kualitas yang cukup baik juga lah. Iya. Maka oke, udah kita samain aja nih. Tapi kan dia juga berpikir, pelatih udah seperti level seperti Hansi Flick, wah jangan-jangan lawan mikir gue bakal gini juga nih. Nah ini yang gue bilang akan menjadi adu taktik. Cuman kok gue nggak melihat ada tim terlalu gila ya untuk bermain di Bernabeu, terus mereka Setinggi kemarin setinggi gitu ya. kemarin. Itu aja sih. Kemarin mungkin dia home lah, masih agak lebih pede gitu. Cuman ya seperti apa nanti compact defense yang akan diterapkan oleh Hansi Flick, ini mungkin nggak akan sama persis saat menghadapi Munchen. Pasti dari awal Madrid akan habis-habisan ngurung. Iyalah, nggak mungkin lu punya Karena dia juga mainnya pasti direct juga kan. Exactly, lu punya Langsung Vinicius, punya naruh bola di Mbappe, belakang kalau back pasti lu kali kan. main cuma di Lempar belakang aja. doang. Gua rasa gua nggak melihat itu sih. Nah, ini yang akan diantisipasi nih sama Hansi Flick. Gua rasa dia nggak akan berani terlalu setinggi ketika menghadapi Munchen. Prediksi Menurut gua ya. El Clasico jilid pertama musim ini. Madrid 3-2. Wow, Banyak banyak gol gol ini. berarti nih. Banyak gol. Seru berarti ya. Gue juga Madrid loh. Madrid lah masih ya? Gua 3-1 kalau Madrid sih. Wah, Barca gol. golin duluan tapi Madridnya ngerespon lagi. Wah, Apa alasannya sedikit? Apakah memang faktor pengalaman atau kualitas pemain menentukan Madrid dibandingkan Barca? Iya, faktor pengalaman sih gue rasa bakal jadi pembeda di pertandingan kali ini. Karena kalau untuk Barcelona sendiri, gue selalu bilang dari awal musim intensitas Hansi Flick emang bagus. Tapi apakah intensitas itu bisa kejaga dalam periode yang lama, itu menurut gue bakal jadi ujian sesungguhnya ketika lu ketemunya lawan kayak Madrid, apalagi diapit sama ajak kancah Eropa kayak begini. Jadi Iya, gue iya. rasa bakal jadi ujian yang berat lah bagi Hansi Flick. Sama emang Kalau berarti gua- kualitas Madrid yang menentukan pembedanya. Iya, kualitas tadi di awal kan Individual awal aja banget kan, kan. Karena secara taktik strategi gue rasa 11-12 lah. Mungkin Ancelotti sedikit lebih berpengalaman karena dia lebih tua. Dan kenapa gue juga tadi bilangnya 3-2, karena gue nggak ngelihat Madrid ini punya pertahanan yang bisa akan clean sheet ya, menghadapi oke. Barcelona. Ya, Jadi makanya gue bilang ya gue bikin 3-2, bahkan gue tadi mau bilang 4-3 kan. Cuman Wah, kayak banyak kayak dulu lagi. itu, kayak dulu iya, pernah tuh begitu. kalau itu bisa kalinya banyak tuh. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.